Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Guru Aktif. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik-baik saja ya, seperti saya juga dalam keadaan baik-baik. Nah, kali ini kita akan membahas software-software atau program-program yang mendukung Flip Classroom. Dalam sesi ini saya tidak akan membahas apa itu arti Flip Classroom, tapi software-software pendukungnya apa sih? Ada banyak software-software atau program yang bisa mendukung Flip Classroom, seperti contohnya Edpuzzle, kemudian Kahoot, kemudian Mentimeter, kemudian Quizzes. Nah, program-program ini kita dapat gunakan untuk mendukung Flip Classroom yang akan kita aplikasikan di kelas kita. Nah, kali ini saya akan fokus pada satu software yaitu Edpuzzle. Bagaimana cara membuat Edpuzzle? Kita lihat tayangan berikut. Jangan kemana-mana ya, oke? Untuk mengakses Edpuzzle, kita akan mulai dari membuka browser, kemudian mengetikkan Edpuzzle di alamat URL di atas. Kemudian kita akan tunggu sejenak, akan tampil seperti ini. Kalau kita pertama sekali masuk ke dalam Edpuzzle, kita akan daftar dulu dengan memilih sign up. Tetapi jika sudah pernah, kita akan milih login. Di sini kita akan pilih login dan akan tampil dua tombol di sini sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, dalam hal ini saya akan berperan sebagai guru. Kemudian kita sign in dengan Google. Kita sign in dengan alamat email kita. Kemudian akan masuk ke halaman utama dari Edpuzzle. Inilah halaman utama dari Edpuzzle. Seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat kelas. Bagaimana cara membuat kelas? Kita akan masuk ke tombol My Class di atas bagian kanan. Di sini ada 3, Content, Gradebook, dan My Class. Kita akan buat kelas. Nah, di sini ada dua pilihan. Apakah kita membuat kelas dari tombol ini atau kita membuat kelas dari Google Classroom? Karena di Google Classroom kita sudah ada daftar anak-anak, jadi kita tinggal memilih Google Classroom saja. Tetapi jika Anda tidak menggunakan Google Classroom, kalian akan meng-add satu-satu nanti anaknya. Nah, untuk mempermudah kita pilih Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom kita saya mempunyai ada 4 kelas. Saya pilih yang kelas percobaan dulu, kemudian import kelas. Jadi, kelas yang ada di Classroom saya import ke Edpuzzle supaya siswanya juga masuk ke Edpuzzle sini. Nah, saya punya satu siswa. Contohnya ya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Di dalam kelas ini ada 3 tombol, Do Assignment, No Due Date, and Students. Do Assignment berisi nanti project-project video kita yang kita tugaskan ke siswa. Dan di sini adalah proyek yang tanpa due date. Kemudian ini adalah untuk melihat daftar dari siswa kita yang telah bergabung ke Edpuzzle kita. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk lihat konten. Di sini ada berbagai macam konten atau sumber video yang bisa kita gunakan. Seperti ini, mulai dari kurikulum, kemudian my content, ini konten saya. Kemudian di sini ada Edpuzzle, kita bisa menggunakan video-video yang ada di Edpuzzle di sini. Kemudian kita juga bisa ambil langsung dari YouTube. Ya, kita ketikkan misalnya pembelajaran IPA. Nah, kita bisa gunakan video-video yang ada di sini. Kemudian ada juga di sini Khan Academy, National Geographic, TED, Veritasium sampai ke Crash Course. Jadi kita bisa menggunakan apa saja sumbernya dari YouTube atau bahkan dari video hasil kreasi kita sendiri.
kali ini kita akan membuat konten. Kita misalnya ambil dari konten di sini. Nah, jika memang kita mau menggunakan ini, di sebelah kanan itu ada edit, copy, assign, dan share. Kalau kita mau menggunakan tombol video ini, kita pilih edit. Nah, disinilah kita editnya. Tapi, kali ini saya tidak mau menggunakan dari sumber lain. Saya mau menggunakan video yang telah saya buat sebelumnya. Saya sudah upload di YouTube. Ya, saya pilih YouTube. Kemudian saya paste di sini alamat URL-nya. Nah, ini adalah video saya sendiri. Setelah itu, kita akan lihat di atas sini ada 3 menu, ada cut, voice over, dan question. Cut adalah untuk memotong video kalau videonya terlalu panjang misalnya. Ya, meng-cut video kita tinggal cut. Kita bisa geser. Stop. Misalnya kita cut. Nah, ini kita cut videonya mulai dari sini, ya. Jadi bisa kita ulangi lagi. Kemudian di sini ada voice over. Voice over adalah menambahkan suara kita sendiri ke video kita. Jadi di tengah video kita bisa menambahkan suara, ya. Kemudian ini adalah question. Question inilah yang memaksa siswa untuk bisa melihat atau melihat sampai tuntas videonya. Jadi tanpa sadar kita harus suruh siswa supaya interaktif dengan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 3 jenis pertanyaan. Yang pertama multiple choice, kemudian open-ended, ini adalah penjelasan, kemudian ini adalah catatan, ini hanya notes. Kita buat menjadi materi dan nanti kita akan berikan ke siswa. Jadi di tengah video kita akan buat berbagai macam pertanyaan atau ulasan atau catatan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita akan menonton dulu videonya. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di pelajaran sains. Hari ini kita akan membahas rantai makanan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu arti rantai makanan? Apakah makanan yang kita makan sehari-hari seperti ini? Tentu tidak. Nah, untuk mengetahui rantai makanan, kita akan simak berikut ini. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, sekarang di tengah video kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Apakah siswa tadi memperhatikan atau hanya sekilas saja menonton, atau bahkan dia putar videonya, tapi dia pergi atau melakukan sesuatu hal di luar sana. Jadi, kita akan bikin pertanyaannya. Kita stop videonya. Di sini ada 3 jenis pertanyaan. Apakah pertanyaan itu berupa multiple choice, atau menerangkan atau menjabarkan, atau catatan, ya. Kali ini kita pilih dulu open-ended question, ya. Nah, kita buat pertanyaan lagi. Coba jelaskan ulang apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Kalau sudah, kita simpan. Lanjutkan dengan menekan tombol continue. Kita akan tonton video berikutnya. Juga dapat diartikan sebagai tingkat atau urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Dan kemudian dalam rantai makanan dikenal dengan istilah produsen dan konsumen.
Nah, sekarang kita mau tahu siapa sih yang menjadi produsen dan siapa yang mau menjadi konsumen. Yang disebut produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri dalam rantai makanan. Yang menduduki posisi sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton. Nah, di sini kita akan stop lagi. Kita akan buat pertanyaannya lagi, ya. Kita akan geser sedikit supaya nggak kelihatan. Nah, ya. Kita akan membuat pertanyaan open-ended lagi. Pertanyaannya, coba jelaskan kembali arti dari produsen dan siapa yang menjadi produsen. Ya, kemudian kita simpan. Arti lagi ke berikutnya dengan menekan tombol continue. Arti dari konsumen, yaitu makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kita stop lagi. Sekarang kita buat pertanyaan lagi tentang konsumen, open-ended ya. Coba jelaskan kembali arti dari konsumen dan contohnya. Nah, kita klik continue lagi sampai videonya berakhir. Kalian sudah mendengarkan tadi apa itu arti produsen dan apa itu arti konsumen. Anak-anak, berikutnya kita akan melihat urutan rantai makanan di ekosistem sawah. Kita akan melihat mulai dari produsen sampai decomposer yang terakhir. Dimulai dari padi sebagai produsen yang akan dimakan oleh belalang sebagai konsumer primer, kemudian akan dimakan oleh katak, dan katak nanti akan dimakan. Nah, kita stop dulu. Coba kita taruh pertanyaan. Apakah ada yang bisa kita bikin pertanyaan di sini? Kalau enggak, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan sampai kemudian selesai. Ular akan dimakan oleh elang, dan kemudian yang terakhir decomposer sebagai pengurai. Nah, nanti ini akan stop. Kita bikin pertanyaan tentang siklus tadi. Yaitu sekarang kita coba dulu multiple choice. Pertanyaannya, sebutkan objek yang menjadi konsumen primer. A. Elang. B. Ular. Nah, di sini kalau hanya dua pilihan, kita bisa tambah dengan menekan tombol add another answer choice. Akan tambah. Kemudian belalang. Jika ingin menambah lagi, coba tambah lagi. Setelah benanang adalah katak. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah belalang. Jadi kita, tekan tanda silangnya akan berubah jadi tanda tik. Yakinkan yang lainnya semua silang dan yang jawaban yang benar adalah di tik. Kalau sudah, kita simpan. Dan berulang. Kemudian kita lanjut lagi dengan menekan tanda continue. Dan berulang terus rantai makanannya, terus berulang-ulang. Dan kita akan itulah yang disebut rantai makanan. Oke anak-anak, terima kasih. Kali ini pelajaran kita akan berakhir dan kita akan lanjut minggu depan. Ya. Nah, sekarang coba kita taruh bikin note. Kita kasih note di sini. Semua harus mengerjakan pertanyaannya. Nah,
Nanti ini sebagai note, jadi siswa bisa membacanya. Nah, seperti itulah cara membuatnya, membuat konten. Kemudian, jika sudah selesai, kita akan tekan tanda finish di sini, ya. Artinya, konten kita ini sudah selesai dan siap di launch atau siap di launching, diberikan ke siswa. Di bawah berikut ada 4 tombol: assignment, edit, duplicate, delete. Ini kita akan pilih assign. Jika ada masih perubahan, kita bisa pilih edit. Kemudian ini adalah untuk menduplikat atau membuat menjadi 2. Dan ini adalah menghapus permanen. Karena kita mau melaunching, kita pilih assign. Kemudian kita akan pilih kelasnya. Di kelas mana kita akan assign tugas ini atau materi ini. Kita klik di kelas percobaan, karena tadi kelas saya kelas percobaan. Kemudian start date-nya, ini today, hari ini. Kemudian due date-nya. Due date-nya misalnya kita kasih seminggu, minggu depan dikumpul, jam berapa, menit keberapa, ya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa disimpan. Sudah. Di sini perlu kita perhatikan prevent skipping. Artinya, anak-anak jika menonton video, mereka tidak bisa men-skip. Jadi, kita harus membuat supaya mereka bisa menonton atau terpaksa menonton sampai habis videonya dan menjawab semua pertanyaannya. Ya. Nah, ini CCS tidak perlu. Ini adalah closed captioning. Ini berguna untuk jika videonya punya captioning atau title-nya, teksnya, ya. Nah, di sini adalah post on Google Classroom. Karena kita mau post di Google Classroom, kita aktifkan. Setelah itu kita assign. Di Google Classroom, project atau materi ini sudah dipostkan. Jadi sudah dilayangkan di sana, ya. Kita bisa melihat apakah anak-anak sudah mengerjakan, ataukah mereka hanya menonton sekilas, ataukah mereka menonton separuh, menonton sebagian. Beberapa persen kita melihat dari menu di atas. Di sini ada grade book. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah berapa menit dia menonton video itu, berapa menit dia menghabiskan waktu untuk menonton. Nanti total skornya ada di sini, ya. Coba kita klik di sini. Kan kembali lagi ke sini. Di sini ada pertanyaannya, ya. Nah, di student sini, ini siswa saya belum mengerjakan karena baru saya kasih. Kalau siswa sudah mengerjakan dan sudah turn in, ini akan berubah jadi turn in, ya. Dan semua aktivitas dia akan terrecord di sini. Kita bisa lihat nilainya berapa, dia mengerjakan sampai nomor berapa, kemudian dia menontonnya berapa persen, apakah sampai 100%, ataukah separuh, ataukah seperempatnya, semua terrecord di sini, ya. Seperti itulah teman-teman cara membuat materi yang interaktif dengan siswa dengan menggunakan Edpuzzle. Anak-anak mengerjakan, kita bisa melihat atau mengunduh atau mendownload hasil nilai atau rekapannya ke dalam bentuk Excel, ya. Dengan cara kita mengklik gradebook di sini. Di sini ada export gradebook. Nah, ini adalah sudah diekspor ke bentuk Excel. Kita nanti bisa lihat, ya. Karena ini belum ada data siswanya, artinya siswa belum mengerjakan, ya hasilnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih. Sekarang kita mau melihat
hasilnya dulu. Coba kita lihat di sini ada share assign. Di sini ada linknya, coba kita copy. Kita akan lihat hasilnya seperti apa di komputer anak-anak, komputer siswa. Nah, nanti di komputer siswa seperti ini. Jadi kita akan lihat, siswa akan menonton. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Berjumpa lagi di pelajaran sains. Karena tadi kita Hari ini kita akan membahas rantai makanan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu arti rantai makanan? Apakah makanan yang kita makan sehari-hari seperti ini? Tentu tidak. Nah, untuk mengetahui rantai makanan, kita akan simak berikut ini. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini akan keluar pertanyaan yang kita buat tadi. Jadi, anak-anak setelah menonton, mereka akan menjawab. Coba jelaskan ulang apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Ya. Jadi nanti anak-anak jawab rantai makanan adalah, nanti jawab sendiri apa. Kemudian di submit ya. Kalau anak-anak mau rewatch lagi, menonton lagi, ini bisa dipilih. Kalau sudah submit. Setelah itu lanjutkan lagi menonton. Dan rantai makanan sampai nanti kelima jawaban sebagai tingkat selesai. Atau hutan makanan dan ini masih jawaban pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Dan kemudian kita tidak dapat men-skip. Jadi disinilah yang disebut flip classroom. Jadi kita dengan tidak sengaja memaksa atau kita mau tahu siapa sih menyuruh anak itu melihat tayangan ini sampai tuntas. Konsumen? Jadi kita bisa lihat apakah mereka tuntas atau tidak, apakah mereka menjawab atau tidak. Disinilah arti dari flip classroom itu. Jadi software ini adalah benar-benar dapat menunjang berlangsungnya atau berhasilnya flip classroom yang kita aplikasikan di kelas kita. Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya. Coba jelaskan kembali arti dari produsen dan siapa yang menjadi produsen. Ya, ini dijawab nanti anak-anak. Produsen adalah, kemudian disubmit, kemudian lanjut lagi. Ya. Arti dari konsumen. Nanti yaitu kalau sudah hidup yang mendapatkan makanan dari anak-anak akan hand in atau tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Melalui mereka Google hanya Classroom. Sama seperti konsumsi. Mereka mengerjakan tugas yang telah kita post di Google Classroom. Ya. Seperti itulah teman-teman cara membuat add puzzle dan mengintegrasikannya ke Google Classroom.